senang sekali kami berada kembali di Rumah Sakit Harapan Bunda dan dapat kembali hadir melalui program Instagram Live untuk memberikan informasi seputar kesehatan kepada healthy people dimanapun Anda berada. Nah, hari ini meskipun cuaca agak mendung dan mungkin juga masih ada yang ngantuk ya karena tadi pagi sahur, mudah-mudahan tetap semangat untuk mengikuti sesi hari ini. Tema yang akan kami angkat pada pagi hari ini adalah masalah gangguan sistem endokrin pada anak. Mungkin healthy people masih merasa awam ya dengan istilah tersebut. Untuk itu telah hadir bersama kami Dr. Bina Akura, spesialis anak, konsultan endokrinologi anak. Nah, kita hari ini akan kupas tentang gangguan sistem endokrin yang terjadi pada anak bersama dengan beliau. Apa yang perlu diwaspadai dan apa juga yang dapat dicegah agar si kecil dapat tumbuh dengan baik. Kita kenalan langsung yuk dengan beliau. Selamat pagi Dr. Bina. Selamat pagi. Selamat pagi. Healthy people dok kita sebutnya. Baik dok, untuk tema hari ini kan kita akan angkat tentang gangguan pada sistem endokrin pada anak ya dok ya. Nah secara awam saya sih mengetahui tentang endokrin ini merupakan kelenjar dok yang menghasilkan hormon yang dapat berpengaruh pada pertumbuhan. Ini koreksi ya dok ya kalau agak-agak kurang tepat ya dok. Tapi mungkin dokter bisa jelaskan lebih dalam lagi pengertian dari endokrin ini sendiri apa dan kemudian tugas dari endokrin ini apa sih dok pada tubuh kita terutama pada anak. Kemudian ada pengaruh apa dok dari sistem endokrin ini terhadap kinerja tubuh gitu dokter. Silakan. Ya, seperti mungkin pada belum tahu ya mengenai endokrin. Saya sebutkan kalau endokrin itu adalah organ yang dia menghasilkan hormon ya. Mungkin kalau secara awam dulu kita kenal waktu pas belajar dulu ada yang namanya hormon laki-laki atau testosteron atau estradiol atau estrogen, hormon perempuan. Tapi sebetulnya ada hormon yang lain gitu dan ada organ endokrin yang lain pada manusia dan penting sekali untuk anak. Ya, yaitu satu yang di otak biasanya kita sebut hipotalamus. Hipotalamus, kemudian di bawah otak namanya hipofisis, kemudian di depan leher ini namanya kelenjar tiroid. Ya. Yang kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroid yang berfungsi untuk metabolisme seluruh tubuh. Ya. Pada anak penting untuk dia perkembangan otak pada masa-masa lahir sampai 1000 hari pertama. Jadi di sini sangat penting dan mutlak hormon tiroid itu normal. Kemudian ada lagi yang di perut namanya pankreas atau dulu disebut kelenjar ludah perut ya. Pankreas ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang mengatur metabolisme glukosa. Ya, jadi kalau kita lapar, terus gula kita rendah di dalam darah bilang hipoglikemi itu keluarlah hormon namanya glukagon untuk meningkatkan gula darah. Kemudian kalau kita habis makan atau buka puasa, keluarlah insulin untuk memasukkan gula itu ke dalam sel. Jadi itu fungsinya dari pankreas. Ada lagi kelenjar yang gonad ya penting untuk pubertas masa-masa anak menjadi akil balik. Kemudian juga selain itu ada hormon yang penting yaitu yang di atas ginjal, namanya adrenal atau anak ginjal. Ya, seringkali ini yang belum dimengerti sebagian besar ya. Adrenal itu penyakitnya apa sih? Dia bisa kelainan bawaan kita bilang kongenital adrenal hiperplasi. Jadi dia itu kekurangan hormon. Adrenal ini penting untuk menghasilkan hormon kortisol. Kortisol itu apa sih? Kortisol fungsinya untuk mengatur metabolisme glukosa dan metabolisme elektrolit. Selain itu ada hormon namanya aldosteron mengatur elektrolit juga dan hormon seks atau androgen. Jadi di sini untuk perkembangan ke arah maskulin atau laki-laki. Tapi pada perempuan juga ada fungsinya hormon androgen. Gitu. Ya. Kemudian selain itu ada lagi hormon yang mengatur metabolisme kalsium. Ya, namanya hormon paratiroid. Jadi penting sekali kalsium di sini terutama untuk perkembangan anak. Ya. Jadi pada masa anak kemudian pada masa pubertas itu kita butuh kalsium yang tinggi pada anak-anak.
Jadi ya organ endokrin banyak dan semuanya berfungsi untuk mengatur yang fungsi-fungsi tubuh itu. Selain itu ada juga yang di dalam ginjal itu dia selain fungsinya untuk urin ya, dia menghasilkan hormon juga. Dia mengubah vitamin D yang fungsinya untuk pertumbuhan tulang. Jadi banyak sekali organ endokrin yang tanpa disadari sebetulnya penting untuk pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak ya dok ya. Baik, itu banyak sekali ternyata dok ya. Iya. Poin-poinnya banyak banget dan kemudian tanpa kita sadari itu juga memang berfungsi sekali ya dok ya, baik pada masa pertumbuhan anak maupun pada saat kita dewasa nanti seperti itu ya dok. Nah dari yang dokter jelaskan tadi kita bahas untuk sistem gangguan pada sistem endokrinnya ya dok. Kalau untuk faktor risikonya sendiri dok itu apa saja dok kira-kira yang dapat menyebabkan gangguan? Kan itu tadi semuanya ada banyak sekali dokter sudah sebutkan tentang tentang hormon-hormon yang lain ya dok ya gitu. Nah ini faktor risiko ada nggak sih dok? Faktor risiko itu bisa dari, kalau kita tahu ya, kalau berhubungan dengan metabolisme glukosa itu disebut diabetes mellitus dan itu tipe 2. Itu biasanya berhubungan dengan faktor risiko pola makan, kemudian aktivitas anak. Kalau anak dengan obesitas, kecenderungan untuk menjadi DM tipe 2 ini lebih besar gitu. Selain itu juga ada faktor penyakit-penyakit yang berhubungan dengan genetik atau keturunan orang tua. Misalkan tadi yang saya bilang adrenal, penderita adrenal hiperplasia ya. Mungkin secara genetik orang tua normal genetiknya, tetapi pada saat anak itu lahir bisa timbul penderita adrenal hiperplasia. Ini artinya kedua orang tua di sini membawa sifat. Memang kedua orang tua tidak. Carrier berarti ya dok? Ya, carrier itu bilang carrier atau membawa sifat. Jadi orang tua tidak muncul, tapi pada anak muncul. Ada beberapa kasus yang di sini juga ada, di rumah sakit lain juga ada. Kemudian ada faktor-faktor lain, yaitu misalkan ada penyakit bawaan, misalkan kayak talasemi, itu mengaruhi terhadap tulang ya, juga untuk pengaruh dia terhadap perkembangan organ seksnya, jadi hormonnya terganggu. Kemudian faktor genetik juga yang berhubungan dengan tinggi badan. Ya, seringkali orang tua tidak sadar, dia bilang istilahnya short stature ya, berpengaruh juga. Selain itu juga ada yang kita sebut, kalau di hipofisis itu bisa gangguan pertumbuhan, jadi anaknya pendek. Ini bisa pengaruh, kita sebut kekurangan hormon, growth hormone atau defisiensi growth hormone. Dan ini memang sudah ada obatnya, jadi seringkali orang tidak sadar bahwa ada faktor-faktor genetik dari orang tua, juga faktor lingkungan, pola hidup. Berarti bisa ditarik kesimpulan dok, kalau untuk diturunkan itu bisa ya dok ya? Bisa, ada beberapa kasus yang memang sifatnya diturunkan. Sifatnya diturunkan, seperti tadi dokter juga sempat sebutin DM diabetes mellitus tipe 2. Ini kadang-kadang kan muncul karena kalau yang faktor-faktornya itu bisa juga diturunkan ya dok? Kalau untuk diabetes ada yang kalau tipe 1 itu biasanya karena autoimun. Autoimun itu tidak diturunkan. Autoimun itu dia sel-sel antibodinya menyerang sel di pankreas, tersebut sel beta pankreasnya diserang. Jadi dia tidak bisa menghasilkan insulin. Nah kalau yang diturunkan ada lagi yang faktor genetiknya. Itu namanya MODY ya. Maturity onset diabetes pada masa-masa remaja. Itu biasanya ada juga faktor genetiknya. Jadi diabetes ini kompleks, ada yang genetik, ada yang pola hidup, ada yang autoimun gitu, tergantung tipenya. Baik dok. Nah untuk gejala-gejalanya sendiri gimana nih dok? Yang perlu diwaspadi oleh orang tua ya. Misalnya memang belum terdeteksi nih dok dari bayi gitu ya. Nah ini gejala-gejala atau tanda-tanda yang perlu diwaspadi oleh orang tua seperti apa dok? Tanda-tanda ya tergantung dari, saya bilang tadi, organnya yang terkena ya. Kalau misalkan dia seperti DM, itu bisa. Kalau DM itu biasanya anak itu pertama kali datang dengan ketoasidosis atau kita bilang itu kondisi gawat ya. Bisa dari sakit perut, bisa sesak napas. Kemudian yang paling tidak disadari yaitu berat badan turun,
terus anaknya sering banyak makan, itu mungkin seringkali orang tua, wah anaknya banyak makan, bagus, tapi sebetulnya kita waspada juga, banyak makan tapi dia beratnya nggak naik. Nah itu perlu waspada. Terus banyak kencing, ya itu perlu waspada bahwa kemungkinan itu diabetes. Gitu. Selain itu tergantung organ yang lain. Kalau misalkan tiroid ya, tiroid bisa kelenjar tiroidnya besar atau tidak, tapi berdebar-debar, keringat, atau anaknya tampak aktif, atau kalau udah kekurangan hormon tiroid bisa dari lahir ya. Dari lahir perkembangannya terlambat. Jadi misalkan dia harusnya 6 bulan sudah bisa duduk, ini belum bisa. Kemudian selain itu IQ-nya juga terganggu. Nah biasanya kalau tiroid ini kan di rumah sakit ini sudah screening, namanya screening TSH ya. Apa itu TSH? TSH itu adalah hormon yang dihasilkan oleh, saya bilang, hipofisis yang di bawah otak itu. Nah ini dia berhubungan dengan kelenjar tiroid ya. Kalau dia tinggi artinya sebetulnya itu kelenjar yang di bawah otak ini kerja keras untuk supaya tiroid menghasilkan hormon tiroid atau T4, T3 yang bilang ya dihasilkan. Nah makanya dia tinggi. Kenapa kita harus screening? Karena hipotiroid ini satu ada obatnya ya. Obatnya murah dan tersedia di seluruh Indonesia yang penting. Apalagi di rumah sakit ini tersedia. Ya. Kemudian yang penting adalah dia kalau kekurangan hormon tiroid dari sejak lahir atau kita bilang hipotiroid kongenital itu berpengaruh terhadap IQ. Jadi kecerdasannya menurun. Semakin terlambat kita tidak mendeteksi, semakin turun. Ya. Saya punya beberapa kasus yang dia umur 6 bulan baru berobat, itu ternyata umur 5 tahun kita cek IQ-nya itu sudah 90. Jadi pentingnya. Nah, kalau sudah terlambat gini, kita tidak bisa mengembalikan IQ itu lagi. Gitu. Makanya penting adalah kita screening yang penting untuk hipotiroid. Ya. Karena kita tahu bahwa orang tua BTW penting untuk masa depannya, kecerdasannya. Iya, betul. Setuju, dokter. Selain itu juga ada beberapa di luar negeri mungkin ya sudah di screening, namanya tadi yang saya bilang gangguan adrenal atau congenital adrenal hyperplasia. Ya. Itu yang diperiksa 17 OHP di laboratorium swasta di sini sudah bisa sebetulnya ya. Kenapa itu penting? Karena itu saya bilang kalau congenital adrenal hyperplasia terganggu itu hormon kortisolnya tidak produksi. Kortisol dan aldosteron. Kortisol itu penting untuk metabolisme glukosa dan untuk kita kondisi stres, baik itu stres kerjaan, stres fisik, itu kortisol meningkat. Nah kalau dia kortisolnya tidak meningkat, kalau anak kekurangan hormon kortisol, maka kita bilang itu kondisi emergensi atau bilang krisis adrenal, itu bisa meninggal anaknya. Makanya bisa. Gejalanya apa, dokter? Kalau dari bayi bisa dari pertumbuhannya terganggu, muntah-muntah, kemudian anaknya sering diare, itu, nah itu bisa. Makanya di luar negeri sudah di screening, mungkin di sini belum ke arah situ. Mudah-mudahan tahun depan atau rumah sakit ini atau kita bisa ngadakan. Gitu. Selain itu juga yang sering jadi masalah adalah di endokrin ini ada kita bilang gangguan perkembangan seksual. Ya. Gangguan perkembangan seksual itu pada saat bayi lahir, biasanya kita bisa tahu, oh bayinya, ibu bayinya apa? Laki perempuan, biasanya kita katanya begitu. Tapi ada beberapa kasus yang nggak jelas, gitu. Atau kita bilang ambigus. Nah ini bisa pengaruh dari tadi yang CAH itu, atau hormon yang lain, atau faktor genetik yang lain, dan itu bisa berhubungan dengan genetik dari orang tuanya, bisa ini, gitu. Itu kan kalau yang kasus-kasus kelamin ganda mungkin ya dok, itu termasuk nggak sih dok? Termasuk juga. Bayi baru lahir kemudian nggak bisa masuk juga. Itu termasuk ya dok ya? Juga, atau yang kita bilang mikropenis, itu penisnya kecil, atau
atau lubang kencingnya di bawah, atau yang dibilang waktu ramai ini hipospadi, itu termasuk sebetulnya gangguan dari endokrin pada saat dia lahir. Mestinya kita sudah deteksi dan awal-awal tahun-tahun pertama kita harus sudah tangani. Nah, tadi yang dokter sebutkan dok yang tentang mikropenis, kemudian yang kelamin ganda tadi, atau yang kemarin kasus mantan atlet itu dok ya, itu juga kan booming banget tuh dok. Itu bisa dibantu atau entah ditangani bisa, dari kecil? harusnya bisa, dari kecil ditangani itu ya. Karena dari laboratorium genetika di Indonesia juga cepat sudah bisa mendeteksi itu gitu. Dan itu sebetulnya bukan cuman masalah kalau kita bilang lubang kencing di bawah atau hipospadi gitu ya. Tapi ada faktor penyakit yang lain itu yang dari endokrin kita biasanya juga menanganinya gitu, dengan rujukan ke rumah sakit pusat. Baik dok, jadi untuk healthy people di luar sana, untuk calon-calon ibu mungkin atau calon-calon ayah, calon orang tua lah ya gitu, dan kemudian orang tua muda yang anak-anak masih kecil ya dok ya. Jadi kalau ada gejala-gejala tertentu yang memang mengganggu pertumbuhan, silakan untuk datang langsung konsultasi dengan dokter. Tentunya akan ada screening dari dokter ya untuk mendeteksi apakah ini termasuk gangguan dari sistem endokrinnya seperti itu. Nah dok, tadi dokter udah menyebutkan juga tentang ada diabetes mellitus tipe 2, kemudian ada autoimun juga. Nah untuk penyakit-penyakit atau kasus gangguan sistem endokrin yang paling sering ditemui nih dok pada anak apa dok? Apa aja? Yang paling sering ditemui sebetulnya banyak ya. Kayak misalnya diabetes, usia tipe 1, tipe 2, kemudian kekurangan hormon tiroid yang kita screening itu hipotiroid, atau kelebihan hipotiroid, atau masalah anaknya pendek, lebih pendek dari teman-temannya. Dari usia normalnya ya dok ya? Itu bisa. Dan yang sering jadi masalah itu sebetulnya dan sangat disayangkan tuh anaknya pengen jadi pragwati atau jadi pilot, tingginya kurang. Nah itu sebetulnya, tapi datangnya sudah terlambat. Nah, kalau memang mau seperti itu dari jauh-jauh hari harus dipantau pertumbuhan tinggi badannya gitu. Jadi pada saat dia umur setahun, pada saat dia masuk sekolah, dan kadang pada masa SD juga bisa ada gangguan, tiroidnya terganggu, tinggi badannya rendah, terus prestasi terganggu. Nah itu bukan pada masa yang sudah mau kuliah, itu malah sudah lambat. Batas usianya berapa dok kira-kira yang masih bisa ditangani? Ya yang penting dipantau tiap tahun, konsultasi. Kalau dia ada tinggi badan agak kurang dari misalkan SD, nah itu kita bisa mulai. Beberapa kasus pun pada yang di bawah 4 tahun itu kalau memang ada gangguan kita bisa tangani. Seperti misalkan yang genetik sindrom Turner gitu ya, tumbuhan berat badannya pendek, itu bisa dari awal kita tangani dengan membantu tinggi badan, growth hormone. Growth hormonnya. Baik. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelumnya dok, ada sindrom Down ya dok ya. Nah kalau ini termasuk dari salah satu yang terjadinya gangguan dari sistem endokrin ini dok? Sindrom Down itu sebetulnya masalahnya genetik ya, genetik. Jadi kalau kita tahu di dalam dulu pelajaran SMP itu di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Nah ini kalau sindrom Down ini kromosomnya 3 pada posisi 21. Ini macam-macam masalahnya, bisa dia gangguan delay, perkembangannya tergambat, kemudian yang penting dari endokrin adalah resiko besar untuk kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid. Tiroid ini saya bilang tadi penting untuk perkembangan otak dan kecerdasan IQ-nya. Selain itu dia sindrom Down ya masalah jantung, masalah resiko ke arah leukemia keganasan bisa. Gitu. Jadi itu sebetulnya masalah sebetulnya genetik, tapi faktor lain yang jadi faktor ikutan itu berperan. Tapi bukan berarti dia tidak bisa jadi anak berprestasi. Iya. Asalkan ditangani dengan dari awal. Istilahnya orang tuanya harus rajin atau telaten.
Balik lagi ke orang tuanya juga ya dok. Iya. Karena anak-anak nggak bisa datang ke dokter dari sendiri. orang tua keluarga ya. Iya dokter. Nah ini risiko yang dapat terjadi dok jika gangguan tersebut gitu ya. Nih orang tuanya belum menyadari dan kemudian tadi dokter bilang telat gitu ya. Ini yang risiko yang dapat terjadi apa aja dok kira-kira? Tergantung dari penyakitnya ya. Kalau misalkan diabetes kalau sudah telat ya bisa komplikasi. Misalkan tadi ketoasidosis datangnya sesek, datangnya udah itu. Kalau dia kita ketoasidosis sudah berat, ya risikonya meninggal gitu. Atau yang misalkan tadi kekurangan hormon tiroid atau hipotiroid, kecerdasannya terganggu, anaknya terpaksa harus sekolah di SLB gitu, retardasi mental, jadi belajarnya agak susah. Atau yang misalkan kasus yang perkembangannya hipospadi tidak ditangani, ya bisa masa lanjut dan dia dijudge sebagai jenis kelamin berbeda kan, itu satu faktor gitu. Atau yang tadi misalkan pertumbuhannya pendek, anaknya mau jadi pragawati, mau jadi pilot, nggak kecampaian, bisa stres segala macam, nah gitu. Baik dok. Jadi memang harus ditangani sejak awal. Jadi ya tangani terus dipantau, kalau memang perlu konsultasi ke dokter dan ke endokrin anak. Nah, tadi dokter juga sempat menyebutkan kalau untuk screeningnya itu kan ada beberapa itu dok ya, TSH termasuknya, kemudian itu biasanya kan pada saat bayi sudah lahir dok. Nah kalau masih dalam kandungan dok bisa nggak dok? Ada nggak? Kalau dalam kandungan untuk hipotiroid biasanya kita tidak screening, tapi pada kasus yang misalkan di CAH itu di luar negeri diperiksa, namanya di amniocentesis. Itu diperiksa kromosomnya laki perempuan, kemudian ke arah CAH enggak gitu. Dan biasanya ini pada kasus-kasus kedua orang tua yang dia riwayatnya sudah pernah anak pertama atau anak keduanya sudah CAH, nah anak ketiganya mesti diperiksa itu screening pada saat dia hamil. Tapi bisa juga pada saat dia udah lahir. Sudah lahir ya. Gitu. Yang penting selain itu juga hormon itu kan penting pada saat hamil itu mencegah ya. Mencegah itu satu, ibu hamil harus cukup kalsium, vitamin D, kayak itu. Jadi asupan nutrisinya ya, dok ya. Asupan nutrisi dan suplemen itu. Suplemennya. Vitamin D dan kalsiumnya yang cukup selama hamil. Dokter tadi sempat nyebutin tentang thalassemia juga dok. Nah kan di rumah sakit kita juga ada ya dok ya untuk pelayanan thalassemianya. Memang ada unit khusus untuk thalassemia. Ini juga kan yang diturunkan ya dok ya. Jadi carrier dengan carrier gitu. Nah termasuk juga untuk yang gangguan sistem endokrin tadi ya dok ya. Iya, thalassemia itu salah satu komplikasinya adalah ke organ endokrin. Oh gitu. Ya. Jadi kalau dia transfusi terus-terusan, besinya numpuk. Nah numpuknya ini bisa di tinggi badan, biasanya pendek, ya, atau di gangguan tulangnya, metabolisme kalsium, di gampang patah. Jadi rapuh ya dok? Iya, jadi perlu dievaluasi atau di organ tadi, organ gonadnya, jadi pubertasnya terlambat, kebanyakan terlambat, dan itu bisa kita bantu untuk menormalkan supaya dia tumbuh kembangnya, pubertasnya sesuai anak. Jadi optimal ya dok ya. Baik dok, ada pertanyaan dari Healthy People? Oke, nah dok untuk orang tua yang dapat dilakukan untuk mencegah dok agar tidak terjadi gangguan sistem endokrin pada anak sejak dini, saran dari dokter apa dok? Ya untuk mencegah ya satu kalau dia untuk kalsium tadi saya sudah sebutkan ya. Terus yang kemudian screening ya, penting itu screening ya. Apalagi screening TSH hipotiroid itu. Kemudian untuk mencegah juga yaitu dengan memonitor konsultasi ke dokter anak atau endokrin anak untuk memastikan misalkan tinggi badannya, kemudian metabolisme kalsiumnya, ataupun kalau anaknya udah mulai kelihatan agak gemuk atau beratnya turun perlu konsultasi. Ini masalahnya apa sih? Gitu. Baik dok, jadi saya
kesimpulannya juga dok, yang saya dapat tangkap ya dok ya, kalau anaknya memang ada sedikit delay, kita bisa sebut delay ya dok, mungkin dari pertumbuhan, kemudian kecerdasan juga, itu jangan langsung dijudge anak bodoh kali ya dok ya. Jadi harus dikonsultasikan lagi, barangkali healthy people ada gangguan pada sistem endokrinnya ya dok ya. Iya. Baik dok. Sebelum masuk ke pertanyaan dokter, ada yang saya ingin tanyakan juga. Kalau untuk penanganan dan terapinya sendiri gimana dok? Penanganan terapi tergantung dari kondisinya tadi ya. Kalau misalkan dia, prinsipnya kalau kita kekurangan hormon ya kita supply. Kalau dia kelebihan kita tekan. Kayak misalkan diabetes gitu ya. Kekurangan insulin ya kita kasih insulin gitu. Dan mengatur pola makannya. Kalau misalkan kekurangan hormon tiroid, kita kasih hormon tiroidnya. Itu dengan minum obat gitu. Atau kekurangan hormon tadi yang CAH, kortisolnya kita kasih hormon kortisol gitu. Berarti itu dalam bentuknya terapi ada bentuk tablet, ada bentuk injeksi kayak insulin. Nah kalau dari sisi terapi fisik ada nggak dokter? Terapi fisik untuk biasanya kalau nggak di screening udah hipotiroid, biasanya kita bantu untuk perkembangannya. Kita koordinasi dengan tumbuh kembang yang fisioterapi, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi medik supaya anak ini perkembangannya sesuai dengan mengejar. Tapi untuk normal enggak, tapi mengejar supaya ya? minimal dia bisa aktivitas. Itu bisa ya dok ya. Jadi di-combine dengan terapi fisik tadi ya dok. Fisik ya? pada yang hipotiroid. Baik dok. Pertanyaannya dok, bagaimana mendeteksi gejala awal? Ada kelainan apa? Ada kelainan tiroid? Apakah ada deteksi awalnya dok? Kalau tiroid ya ada beberapa. Kalau misalkan dia tiroid ini ada yang kekurangan atau hipotiroid, ada yang kelebihan. Kalau deteksi awal gejalanya ya kalau anak kekurangan hipotiroid ya dia ototnya lemah atau hipotoni, kemudian malas minum, kemudian aktivitas kurang, lebih banyak di rumah. Atau pada anak yang sudah besar, prestasinya menurun, terus tinggi badannya berkurang, kemudian berat badannya menambah. Aktivitas anak itu berkurang, itu masuk hipotiroid. Kalau dia kelebihan, berdebar-debar, keringat, itu gampang panas, capek, bahkan kalau dibilang kelenjarnya tiroid membesar, kemudian bisa juga matanya menonjol, itu namanya hipertiroid. Jadi deteksi awal bisa dari gejalanya. Tapi kalau untuk screening, yang saya bilang tadi, yaitu pemeriksaan TSH pada masa bayi. TSH saja atau ada lagi yang lain dok? TSH saja pada masa bayi. Nanti sesudah kalau dideteksi ke arah hipotiroid itu tinggi, bisa kita konfirmasi dulu, baru kita terapi. Baik. Baik, lanjut dok. Yang kedua, bagaimana jika umur 2,5 tahun belum lancar bicara, apa harus ada terapinya? Kalau speech delay ya dok? Ya. Untuk usia 2,5 tahun belum bisa bicara lancar, ini macam-macam ya. Memang faktor tadi tiroid itu berperan untuk perkembangan otak ya. Kalau dia sudah delay bisa tiroidnya kita evaluasi dulu ya. Mungkin dia rendah sedikit bisa perkembangan yang lain, motoriknya tidak terganggu, tapi kalau speech delay-nya aja bisa. Tapi kita mesti evaluasi salah satu. Atau faktor dari syarafnya, neurologisnya gitu. Dan biasanya kita kerjasama dengan ahli kedokteran fisik rehabilitasinya atau dengan syaraf anak. Saraf anak ya dok. Jadi kelainan di syarafnya di mana dan tumbuh kembang terpantau. Ya. Jadi kolaborasi ya dok. Ya, dokter-dokter ahlinya ini kolaborasi. Delay speed itu nggak bisa sendirian gitu. Bahkan kalau perlu kita tes telinga untuk dengan THT. Baik. Nah kalau untuk 2 tahun belum bisa duduk dan berjalan dok, ini ada kira-kira kenapa ya dok? Macam-macam tadi. Mungkin ada gangguan dari syarafnya atau tiroidnya itu. Mesti datang dulu untuk diperiksa secara gitu ya dok, secara fisiknya juga. Baik. Kemudian yang lebih berbahaya mana dok? Hipertiroid atau hipotiroid dok?
Kalau Enggak, ini agak bahaya susah dua-duanya ya, dok. berbahaya. Kalau berbahaya nih agak susah ya. Tergantung kalau hipertiroid, dua-duanya bisa ya. Resiko artinya bahaya ini resiko. Kalau dia hipertiroid kan berdebar-debar, keringat itu bisa metabolismenya meningkat ya. Dan biasanya itu bisa kegawatan dan itu perlu dirawat. Ya, itu yang Tapi kalau hipotiroid juga bahaya juga. Kenapa? Saya bilang tadi dia pengaruh terhadap IQ dan kalau rendah IQ-nya nggak bisa balik lagi. Itu bahayanya di situ. Bahayanya di situ ya. Ke arah kecerdasannya ya dok berarti. Iya. Okay. Gitu. Jangka panjang ya mungkin kita sekarang nggak bisa lihat tapi nanti kasihan anaknya nanti dia nggak bisa mandiri gitu. Baik. Baik buat anaknya maupun juga orang tuanya dok kalau udah dewasa gitu ya dok. Baik. Dok tadi ada pertanyaan juga dok. Ini mungkin agak sedikit keluar dari tema kita. Jadi ada benjolan kecil di belakang kuping pada anak, apakah berbahaya dok? Ini sudah terjadi sekitar 8 bulan gitu dan berat badannya memang agak-agak menurut orang tuanya agak-agak ini ya dok, dia nyebutnya seret dok. Jadi mungkin nggak minum. Ya. Ya, jadi berat badannya 10,4 kg, jenis kelamin laki-laki dengan usianya 17 bulan dok. Ya macam-macam ya benjolan dari belakang telinga itu ya. Dia bisa kelenjar yang normal. Ada beberapa anak yang ketibalan tuh kelenjar getah bening normal ya. Ya segitu-segitu aja gitu. Tapi ada juga penyakit namanya tuberkulosis bisa menyebar ke situ jadi berat badan turun, nggak mau makan gitu. Jadi belum tentu itu yang bikin berat badan nggak naik atau pola makannya gitu. Pola makan dilihat lagi dok. Pola makan, pola asuh dari bapak ibunya gitu. Ada banyak faktor sebenarnya ya healthy people dari sarannya dokter ya mungkin kita kembalikan lagi konsultasikan dulu dilihat secara fisik benjolan itu seperti apa ya dok, apakah kelenjar getah bening yang lunak saja yang tidak serius dan bisa ditangani dengan terapi mungkin atau hal-hal yang lain gitu. Nah kemudian jika tidak, pertanyaan lagi nih dok, jika tidak dilakukan pemeriksaan TSH saat bayi apakah bisa dilakukan saat dewasa? Dan apakah ada kemungkinan buruk jika di screening saat dewasa? Makasih ya. Mungkin tanyanya agak. TSH ini sebetulnya screening itu untuk bayi ya. Untuk namanya hipotiroid kongenital. Kongenital itu artinya bawaan. Ya. Jadi nggak bisa pada dewasa. Kalau udah dewasa bukan screening namanya untuk diagnosis. Tapi beberapa anak yang hipotiroid juga. Ya, itu namanya hipotiroid autoimun. Jadi karena antibodinya menyerang kelenjar tiroid, namanya autoimun gitu. Itu biasanya kita diagnosis dengan pemeriksaan bukan screening TSH. TSH untuk diagnosis dan pemeriksaan hormon tiroidnya. Gitu. Jadi kalau untuk dewasa kita diagnosis. Bahayanya apa kalau dewasa? Kalau dewasa tadi ya kalau dia kan kita tahu bahwa perkembangan otak itu penting 1000 hari pertama ya. Kalau sudah 1000 hari pertama biasanya sudah terbentuk nih mielinnya. Jadi kalau pada masa anak misalkan sekolah itu kita deteksi hipotiroid biasanya IQ-nya tidak berpengaruh. Tetapi prestasi sekolahnya bisa turun, bisa tinggi badan turun gitu. Bahayanya adalah prestasi sekolah, tapi untuk IQ tidak pengaruh karena dia sudah melewati masa 1000 hari pertama. Gitu. Jadi kalau untuk dewasa ya diagnosis. Bahayanya ya prestasi turun, terus tinggi badannya pendek, gitu. Itu namanya hipotiroid tapi autoimun karena antibodinya bukan dari bawaan. Bukan dari bawaan. Jadi hipertiroid autoimun. Ya healthy people. Jadi bukan kongenital atau bawaan ya dok ya. Nah kalau untuk sudah dewasa atau sudah di atas usia anak-anak itu jatuhnya diagnosa ya dok. Pemeriksaannya itu bukan screening lagi, tapi memang. Nah, tapi bisa ya dok ya ada TSH yang untuk dewasa ada ya. TSH. Baik kalau gitu. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ada satu lagi pertanyaan, baik kita tunggu untuk pertanyaan lagi. Ini banyak banget dok yang nanya dok. Jadi emang temanya memang sangat spesifik ya dok dan awam sekali buat kami gitu ya yang non medis tentunya.
akan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan dok kalau memang nanti kita bisa share di ini ya dok ya, webinar mungkin ya dok kita bisa. Gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, kalau tiroid kita lakukan T4 atau TSH bagian dengan T3, apakah fungsi pemeriksaan masing-masing itu? Apakah fungsi dari pemeriksaan masing-masing itu gitu ya maksudnya ya mungkin ya healthy people. Jadi kalau tiroid kita lakukan T4 dan TSH bagian dengan T3. Apakah fungsi dari pemeriksaan masing-masing itu? Ya, terima kasih ya. Mungkin pertanyaannya agak kompleks. Ya tergantung itu sebetulnya metabolisme dari tiroid ya. Kalau yang T4 sama T3 kalau tadi. Kalau TSH kan saya bilang ya, dia dihasilkan kelenjar hipofisis di bawah otak. Itu menghasilkan TSH dan dia memicu kelenjar tiroid yang di leher menghasilkan hormon T4 dan T3 ya. Nah, sebetulnya yang di dalam darah kita itu sebetulnya T4. Nah, di sel-sel di jaringan itu diubah jadi T3. T3 ini masa waktunya pendek dan dia sebetulnya yang aktif. Jadi berperan di jaringan itu seperti T3 gitu. T4 ini buat apa dan T3 ini buat apa dokter? Sebagian besar diproduksi dari tiroid itu T4. T4 di dalam darah diikat protein baru di seluruh tubuh gitu. Baru di sel itu ditangkap bukan langsung dipakai tapi diubah jadi T3 yang berperan aktif di jaringan itu T3. Jadi sebetulnya kalau kita periksa T4 T3 itu sebetulnya ada maksudnya gitu. Kalau misalnya T4 kita mau lihat produksinya gimana, kalau T3 kita mau lihat fungsinya gimana jaringan gitu. Atau TSH kita cek untuk yang hipofisisnya dinilai. Jadi pemeriksaan itu ada hal yang mau kita lihat. Jadi bukan asal kita periksa. Oke. Ini kalau dokter meminta untuk diperiksakan hal-hal tersebut tadi tentunya akan ada karena untuk menegakkan diagnosa ya dok. Iya, diagnosa melihatkan fungsi gitu. Baik dokter. Nah healthy people untuk pertanyaannya sangat-sangat banyak tadi ya, kemudian spesifik, mudah-mudahan terjawab semua oleh dokter Bina. Tentunya kami juga mengharapkan healthy people ada feedback lagi ke kami ya healthy people. Kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut boleh di DM di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda, akan kami sampaikan ke dokter Bina. Boleh ya dok, nanti boleh. Offline kita jawab ya dok ya. Boleh. Kalau mau screening lu datang periksa ya, boleh. Tentunya sangat-sangat boleh gitu. Jadi kalau memang ada healthy people yang anak-anaknya masih di bawah usia berapa dok? Ya sampai 18 tahun misalnya anaknya pendek atau perkembangannya terlambat ataupun yang anaknya kurang aktif atau gangguan dari perkembangan penisnya kecil atau pubertasnya terganggu boleh. Baik, jadi kondisi-kondisi yang tadi dokter Bina sampaikan ada gangguan pada pertumbuhannya, kemudian dari segi fisiknya juga ada mungkin tinggi badannya kurang, kemudian dari alat kelaminnya juga terlihat kecil, kemudian ada delay pada speech, delay pada perkembangan otaknya, silakan untuk datang konsultasi ke dokter Bina. Beliau ada di hari Senin sampai dengan Jumat itu di jam 18 sampai dengan 20 malam. Kemudian hari Sabtu ada 2 kali praktek. Beliau di Rumah Sakit Harapan Bunda jam 11 sampai 13 dan kemudian sore jam 15 sampai dengan 18. Nah, Dokter Bina merupakan konsultan untuk endokrinologi anak. Jadi healthy people dapat konsultasi ke beliau jika ada kendala-kendala atau permasalahan yang dicurigai adanya gangguan pada sistem endokrinologi anak gitu. Itu ya dok ya. Yeah. Baik dok, sebagai penutup dokter ada boleh memberikan saran dari dokter bagi calon orang tua ataupun orang tua yang memiliki anak dengan gangguan endokrin atau dicurigai dengan adanya gangguan endokrin. Ya, saran saya satu untuk yang ibu hamil mungkin kebutuhan kalsium, vitamin D dipenuhi, kemudian screening ya, screening itu penting. Mungkin nanti kita bisa bicarakan mengenai topik screening ini karena penting banget ya. Iya. Selain itu juga memantau tumbuh kembangnya ya, apakah dia lebih pendek atau kurang aktif, kemudian pubertasnya, kemudian kelaminnya lebih kecil bisa. Itu yang perlu dimonitor. Kalau ada kurang
enak di hati atau kayaknya kok ada masalah dibandingkan saudaranya lainnya, langsung konsultasikan bisa ke endokrin anak langsung. Atau kalau mau agak jauh screening ke dokter anak bisa, nanti dianjurkan pemeriksaan lab atau foto atau langsung ke Harapan Bunda. Iya, tentunya ya dok. Iya. Ketemu dokter Bina di Rumah Sakit Harapan Bunda Healthy People ya. Baik, itu saja dok. Udah itu aja. Pesannya, baik. Terima kasih Healthy People untuk acara hari ini atau sharing edukasi tentang hari ini. Insya Allah bermanfaat buat kita semua. Dan Healthy People tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan juga kemanapun Anda akan pergi atau dimanapun Anda berada. Jangan lupa selalu lakukan cuci tangan, kemudian memakai masker dan menjaga jarak jika keluar rumah. Itu saja dari kami. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Healthy People semua. Keep healthy and happy. Ya, anak ABK ini anak berkebutuhan khusus ya. Misalkan kayak otis, seperti itu. Sebetulnya otis dengan hipotiroid ini sesuatu yang berbeda ya. Jadi anak ABK sebetulnya tidak berpotensi untuk hipotiroid. Tapi anak dengan hipotiroid biasanya dia retardasi mental, terus emosinya, karena retardasi mental emosinya terganggu, jadi anak terlihat seperti hiperaktif, seperti anak yang berkebutuhan khusus. Jadi anak hipotiroidis ini bisa masalah yang tadi kita bilang retardasi mental ya, jadi dia seperti berkebutuhan khusus. Tapi anak yang kebutuhan khusus kayak otis itu tidak berhubungan dengan adanya hipotiroid.